Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa ja'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Mabad jamaah subuh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya senantiasa mendapatkan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan oleh Allah taufik untuk senantiasa dimudahkan mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang menjaga ibadah. Semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, orang yang beribadah akan mendapatkan ketenangan, namanya adalah mutmainnah. Maknanya wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Radiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Maka mudah-mudahan kita jadi golongan hamba-hamba Allah yang diterima ibadahnya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga berlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi dan semua kaum muslimin, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu athar atau pengaruh yang ada dalam diri manusia ketika seseorang itu percaya, yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperbaiki dirinya. Sekarang ini krisis moral di mana-mana. Ada TNI yang nyuruh nyolong kotak amal. Jadi TNI yang nyolong kotak amal. Ini ada sebabnya apa? Oknum seperti ini karena tidak memiliki iman. Barang siapa menggosok sesuatu yang bukan miliknya, gosok itu adalah merampas. Nah, maka falaisa minna, bukan dari golongan kami, kata Rasulullah. Siapa yang mengambil sesuatu yang bukan haknya kemudian diaku sebagai haknya, meskipun cuma setusuk gigi saja, itu bisa menyebabkan seorang itu tinggal di dalam neraka. Makanya orang yang yakin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala akan memiliki namanya jiwa yang wara', wirai. Selalu menjaga kemuliaan dirinya, menjaga harga dirinya agar tidak jatuh dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang itu mengotori dirinya kemudian jadi tidak diterima sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena awake dhewe niku monggo ngati-ngati njogo awake dhewe. Agar kita jadi orang-orang yang selamat. Kenapa? Karena waliqa'uka haqqun. Karena pertemuan dengan Engkau ya Allah itu adalah pasti akan terjadi.
dan tidak mungkin seseorang itu kemudian tidak kembali kepada Allah dan tidak mendapatkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan daripada apa yang kita bahas pada hari kemarin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga disebut bahwa tukal haqqu. Janjinya Allah itu benar. Ini kita akan memakrifati akan mana namanya janjinya Allah Subhanahu wa taala. Allah punya janji dan punya ancaman. Ada namanya al-wa'du wal wa'id. Al-wa'id itu ancaman Allah. Al-wa'dun itu janji Allah. Al-wa'idun adalah namanya ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allahu shadiqul wa'di. Allah itu janjinya benar. Jadi namanya shadiqul wa'di itu janjinya pasti. Bicara wae dhewe. Nah pas kalingan ya ditepati, lali ora. Bahkan kadang-kadang kita berani mencoba untuk memelintir janji. Nah, yang jelas monggo sifat Allah itu memenuhi janji. Maka hamba Allah adalah juga orang yang mengambil sebagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba Allah itu adalah menepati janji. Jika tidak maka disebut munafik. Allah jenengan hafal ayat 177 surah Al-Baqarah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu sekedar engkau hadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat. Ini singgungan pada orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka mengaku beriman, tetapi mereka tidak beriman. Kenapa? Kalau beriman mestinya mereka beriman pada Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan bukanlah kebajikan iman itu engkau menghadapkan perkara wajah ke timur atau ke barat. Karena saat Rasulullah SAW itu pindah ke Madinah, beliau tidak merasa nyaman kalau sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Lalu kemudian diperintahlah menghadap ke arah Baitullah Al-Haram yang ada di kota Makkah. Selama 16 atau 17 bulan beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis. Lalu kemudian Nabi pada saat sholat asar dipindah kiblatnya, diperintah untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Setelah itulah maka kemudian sholat tidak menghadap ke Baitul Maqdis. Orang Yahudi ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk. Kenapa ngamuk-ngamuk? Kenapa? Ya dengki. Semula umat Muhammad itu menghadap ke arah kiblat yang sama, kemudian kalau namanya mereka beriman, pastinya patuh dengan perintah Allah. Ketika Nabi Muhammad diperintah madhab Ka'bah, ya madhab Ka'bah. Dan seperti mereka disuruh beriman kepada Nabi Muhammad malah mengingkari. Nah, dulu mereka berjanji akan beriman kepada Allah, kemudian ingkar janji. Kemudian dia membuat agama sendiri. Hanya pantas Allah mengancam mereka, agama mereka tidak akan diterima oleh Allah. Karena apa? Sudah kadalu warasol. Nasrani juga sudah kadalu warasol. Nah, umat muslim umat yang memenuhi janji. Maka ketika kemudian Allah sebutkan walakinnal birra man amana billah. Kebaikan itu beriman kepada Allah, patuh kepada Allah, bukan ingkar kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan pada hari akhir. Wal kitab, dan pada kitab. Kalau Yahudi iman pada Taurat, Nasrani iman pada Injil, akan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wal kitab wan nabiin, dan juga mengenai para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan kalau memberi itu memberi sesuatu yang dia cintai. Ojo menai perkara, menai sesuatu yang orang tidak suka, karena Anda juga tidak suka. Nah, sambil kurba pada kerabat, wal yatama anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, basailina, dan juga orang-orang yang meminta-minta. Wafir riqab, dan juga membantu merdekakan budak. Wa aqamas shalah, dan juga menegakkan sholat. Ini beriman menegakkan sholat. Karena dia merasa diawasi, merasa dicatat,
diperhatikan oleh Allah SWT. Wa atas zakat, dan menunaikan zakat. Wong diweni rezeki, kalau di Indonesia ini wong kabeh sok akan diteri NPWP, karena semua nomor KTP itu menjadi nomor NPWP. Saya udah dikirimi email dari dinas dirjen dari kantor pajak bahwa nanti mau tahun depan itu nomor NPWP-nya ganti nomor KTP. Nah, nomor KTP-nya itu menjadi nomor NPWP. Berarti saben wong urip nang kudu bayar pajak. Nah, manggon nang Indonesia wae kon bayar pajak. Kudune sing luwih hak gitu. Itu sing narik pajak itu sing nyiptakne awake dhewe apa sing dinggoni. Itu ada itu diciptakne pengajian iso wangler ngorok barang ya nikmat betulnya. Itu pengajian iso ngorok itu nikmat ora? Nikmat. Kali apa? Ben ora mudeng dikandani apa. Nikmatnya luar biasa. Makanya kalau pajak aja kita tarik setiap tahun, itu yang bayar zakat. Nek ora mampu zakat, kita memberi infak. Apa bedanya zakat? Satu yang wajib, infak kita adalah sesuatu yang diberikan untuk jihad di jalan Allah. Sedekah itu bebas. Orang miskin, gitu. Makanya untuk kerabat itu sedekah. Untuk keluarga namanya infak. Orang miskin namanya sedekah. Yatim piatu namanya sedekah. Nah, untuk kalau diri kita juga termasuk infak. Jalan Allah termasuk infak. Kemudian wabna sabil, orang-orang yang habisan bekal dalam perjalanan, orang yang minta-minta, membantu merdekakan budak, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan juga memberi harta yang dicintainya. Artinya tidak harta yang sisa-sisa daripada yang tidak kita suka. Kemudian wal mufuna bi ahdihim, ini disebut dengan namanya memenuhi janji. Dan namanya wong itu wong sing memenuhi janji, bukan ingkar janji atau bahkan sering melupakan janji. Ada orang itu yang SMS saya itu berkali-kali janji begini, ki nek ping 3 ping 5 hai tak jarke. Hai SMS ora tak jawab. Kenapa? Alah gah aku. Wong ingkar janji kok ping 7. Nah, ora tak jawab, ora tak komentari. Assalamualaikum wis tak jawab, ora tak jawab. Kenapa? Karena paling saya ngapusi meneh. Nah, inilah ada orangnya seperti itu sifatnya. Alasnya dengan mudah melupakan janji. Daripada mung jonja janji separanono wae langsung indang ketemuan, indang piye penyelesaiannya selesai. Nek mau ingkar janji itu ya begitulah, menimbulkan namanya efek namanya nganyelki. Itu. Nama lain dongkol. Ini namanya orang ingkar janji. Nah, kalau jenengan diingkari janjinya dongkol, Allah yang menciptakan kula panjenengan sedaya, kalau diingkari janjinya juga Allah murka. Murka, Allah akan memasukkan orang ke dalam neraka. Seringan-ringannya neraka itu engkau berdiri di atas bara api akan membuat otakmu meleleh. Nah, jangan sampai ingkar janji. Wallahu la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah ingkar janji. Dia sifatnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Makanya yakinlah dengan janji Allah. Kula jenengan kadang-kadang ora pati sabar menunggu janjinya Allah. Sehingga sering protes. Bahkan sering mengatakan mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu datang? Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, ketahuilah, pertolongan Allah itu sudah dekat. Cuma dhewe niku punya sifat namanya tergesa-gesa. Menungso niku entuk tergesa-gesa dalam 3 perkara. Liyane kon sabar. Siji, segera bertobat mumpung waktunya masih ada. Nah, tobatnya kondang ceket-ceket.
Wa ajilu bit taubati qabla al maut, dan tobat saat durunge ketekan mati. Nih, berikutnya mempercepat menguburkan jenazah bila sudah siap semuanya. Aja ditunda, anak wong mati supaya ndang kubur. Ora kudu ngenteni sing layat. Oke. Nah, ketika sudah siap dikubur, kubur aja. Meskipun senyolatnya ke wong 40. Ora apa-apa. Bahkan kalau sing layat itu kuburno wae. Ki wong anak mati ora gelem layat piye iki, jat kubur esuk-esuk wae. Enggak. Sudah siap kubur karena yang bertugas itu adalah keluarganya. Senajan to lagi wong loro sing layat ya sudah kuburin aja. Kenapa? Kalau orang mati enggak disolatkan dia muslim, sing dosa itu sing urip. Ora sing mati. Nah, bisa jadi ada orang itu tidak disolatkan, orangnya soleh, matinya pas COVID, gitu. Tonggone sak kampung loro kabeh, sing ngubur keluargane tok. Ya begitulah. Orang yang tidak disolatkan, kalau memang tidak konangan, ya yang diwajibkan nyolati tidak ngerti, ya tidak masalah. Tapi ada yang ngerti, ya nek wong sing mati ragun nyolati, hukum fardu kifayah. Semua penduduk yang tahu tidak menyolatkan semuanya berdosa. Kemudian segera menikahkan anak kalau sudah dewasa dan sudah ketemu calonnya. Nah, jangan sampai kemudian ditunda-tunda. Karena pergaulan bebas sudah ora karu-karuan. Nah, perzinaan di mana-mana harus dibujuke sik zina. Nah, inilah makanya zaman ini zaman sing harus kita semua semakin banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya bencana ini menunjukkan banyaknya dosa. Di sana dino berita mung bencana neraka banjir, tabrakan, kobongan, kapal tenggelam. Kenapa? Ya mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu berbangga dengan dosa-dosa itu. Ya, kita ini dosanya orang malah menyesal, sedih malah bangga, sehingga banyak bencana di mana-mana. Akhir tahun, awal tahun, kudune introspeksi diri, wis kelong setahun, malah do nyebuli trompet. Akhirnya ya Allah murka. Kudune wong itu saya tua itu saya ngati. Malah cah nom. Jiwa boleh muda, tapi rogo itu ya ngetuk gitu. Dihitung itu. Wah, aku ki manggon nang jero nyawa ki manggon nang rogo itu ora suwe meneh nek wis akeh tandane. Nah, inilah perkara yang boleh disegerakan. Tapi kondisi apapun kita harus banyak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita yakin Allah tidak pernah ingkar janji. Awake dhewe sing tergesa-gesa. Ada itu doluman jahula. Dolim, orang manut aturan, sering menyelisihi daripada perintah atau larangan, dan juga bodoh. Jenenge jahula itu bodoh. Orang ngerti neng rumangsa ngerti. Tidak tahu tapi merasa tahu. Ya. Sesuatu itu kadang-kadang kita merasa lebih tahu dulu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, nenek wong loro ora mari-mari. Akhirnya dia harus menunda keberangkatannya ke satu tujuan yang dimaksudkan. Nah, kudune sing minggu ngarep itu lorone mari. Kalau enggak mari maka dia mengcancel lagi. Nah, kendaraannya akan dinaikinya, itu pesawat. Cancel lagi. Ora terbang meneh. Allah mengendaki. Nah, pesawatnya akan dinaiki itu jatuh. Dan enggak ada seorang pun yang selamat. Baru dia kemudian merasa bersalah. Wingi kok aku
Nah, muring-muring laraku nggak mari-mari, sembuhku di cancel. Padahal Allah ingin mengcancel kehidupannya lebih panjang, mengcancel kematiannya dulu. Pamanio mau melu terbang, orang mau loro, tewas. Wah, Gusti Allah adil, kudune aku mati syahid, malah ora. Apa nek wong muni ngono kuwi? Enak orang wong muni udah numpak pesawat, kemudian dia di cancel, nggak jadi terbang, pesawatnya ceblok, muni-muni wah Gusti Allah ora adil, kudune aku mati syahid malah ra sida. Ora enak. Yang pengen urip gitu. Nah, ya ta. Udah alhamdulillah jadi wenehe urip panjang kan ora enak wong semuni. Wah, Gusti Allah ora adil, mosok aku kudune mati syahid dadi ra sida iki. Nah, ya ngono kuwi. Nah, itulah manusia itu. Yang jelas keputusan Allah itu sudah pasti benar. Janjinya Allah tidak mungkin saat tetap tidak ditepati. Cuman kita harus menunggu. Janji Allah kapan datangnya, Allah yang maha mengetahui. Bahwa kami ini maha mengetahui, kamu tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui, kalian tidak tahu. Kamu cuma mengetahui apa yang diberitahu oleh Allah. Yang nggak diberitahu, nggak tahu kita. Nah, itu kayak seorang ngerti nih. Wong melek loh. Gitu. Kadang orang ngerti ya. Pemeleh wong merem gitu kan. Ya orang ngerti nih. Nah ini, kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, yang memenuhi janji, tidak pernah ingkar janji. Allah adalah zat yang memiliki sifat keagungan yang mesti kita tiru. Jangan sampai kita kemudian meninggalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yufi ibadahu wa awliyahu wa asfiyahu kullama wa'adahum bihi min ataya wahabat wa khairat wa karamat fid dunya wal akhirah. Kita harus mengimani, kita harus meyakini. Jadi itu dalam bab namanya Allah memenuhi janji, itu harus keyakinan bahwa Allah akan memenuhi janji kepada kekasih-kekasihnya. Nah, dia pengen dipenuhi janji, ya jadilah kekasih Allah. Siapa kasih Allah gitu? Itu orang-orang senantiasa mentaati perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya dia qalilum minal laili ma yahja'un. Nek bengi akeh melek nonton bal-balan. Itu nonton bal. Padahal perintahnya kon sholat. Ini siapa yang kemudian melaksanakan itu berarti dia menjadi orang dekat kepada Allah. Siapa yang memenuhi perintah Allah dengan baik, maka dia akan dipenuhi pula janjinya oleh Allah. Ada itu mongkon donga, yo donga. Ada orang donga pengen entuk-entukan. Yo donga. Enek wong itu sing ngamale nganggo donga, enek ngamale nganggo apa namanya? Nganggo zikir. Gitu. Enek wong sing maca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah ampuni. Enek sing ngamale nganggo zikir. Nah, apa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Itu akan menghapuskan dosa kita meskipun dosanya sepenuh buih di lautan. Anak sing senengane njaluk awake dhewe, nek senengane njaluke wong liya. Nah. Nek ndonga itu njaluke wong liya berarti njaluk awake dhewe. Nah, nek wong ade itu ndonga awake dhewe, nek gak seneng karo wong liya ora kabul-kabul, sirik sifatnya. Ada yang mengatakan orang yang dengki itu orang yang gak pernah mendoakan orang lain. Dungane mung awake dhewe, nek iso sugih-sugih dhewe, pinter-pinter dhewe, rasa-rasa
dhewe, slamet-slamet dhewe, mulya-mulya dhewe itu berarti wong egois. Uturane dhewe itu ya mulya bersama, sugih bareng, mlebu surga bareng gitu kan itu. Nah, nek wong itu mesti Allahumma firli. Ana sing nganyel lagi ya. Nah, dongane ngejak ndonga pirang-pirang Allahumma firli ora nyebut Allahumma firlana. Ini jenenge pukil. Orang mengajak orang lain berdoa, nang uline mung Allahumma firli, berarti ngawake dhewe sing ndongake. Makanya ada namanya imamun liciun. Imam lici itu memimpin doa, nang sebut mengawake dhewe tok, ora nyebut sing ngamini. Namanya imamun liciun. Daripada kau ngajak wong barang-barang donga ngono iki donga dhewe wae. Nek ngajak donga wong liya itu disebutno jenenge kabeh. Diganti dhamirnya Allahumma fir lana dunubana. Allahumma fir li liyane kan ngamini. Nah, ini jenenge licik. Makanya jangan sampai jenengan itu nek donga itu nyebute mengawake dhewe tok. Timbang salah nyebute bahasa Arab kleru kabeh, ning basa Jawa ya Allah. Jenengan ngapunten dosa-dosa kita sedaya. Ngono. Iki kabeh sing ngamini katut. Ya Allah, ingkang sari menika manglebetaken swarga ya Allah. Nah niku. Sing ngantek ngecas-ngecas niku mangilangi penyakite ya Allah. Nah. Iki disebut kabeh. Aja mengawake dhewe terus itu. Nah, kita tidak disebut orang egois insyaallah gitu. Nah, jadi Allah akan memenuhi janjinya pada siapa? Auliya'uhu, maknanya jelas walinya Allah. Kedua, Allah itu orang yang suka berkorban. Awake dhewe iki berarti duit 100.000. Gitu. Kayak positif ini. Nah jenengan nyawange butuh dina iki ya oke. Tapi nek nyawang jenengan tuh sudah yakin akan Allah cukupi ya dadinya anggap sithik. Kowe nek nganggepe akeh dadi man-man kadang-kadang. Ki nek wong butuh sing kudu dibantu ya kan. Ki butuh 50.000. Aden duwene mung 100.000. Nek wali nek Gusti Allah itu paling tidak dia bagi separuh-separuh. Kenapa? Berkorban. Karena dia yakin semakin banyak dikorbankan semakin banyak gantinya gitu. Entuke mentilih oke. Ada orang yakin kayaknya ra gablek kok membantu kowe terus ya itu apa aku. Lah kuwi jenenge ora dadi wali murid. Dan saya kakean wali. Wali nikah, wali murid, wali hakim, wali di sebagainya itu. Jadi wali Allah itu tandanya sama orang yang suka berkorban. Dia tidak iman-iman dengan apa yang dimilikinya kalau Allah memerintahkan untuk berbuat sesuatu. Makanya Abu Bakar itu nek kon ngamal los. Umar kalah separuh. Separuhnya saiki ra ono. Bang Ade itu ndedit 1 juta ya yang masjid ya 5.000. 1 juta ya 5.000. Sak miliar ya 5.000. Ora tahu kadang golek sing letek banget ya. 2.000. Enek pengajian tak isane kuwi wajib infake malah mau 90 ora tau ganti-ganti. Rong tahu 100 itu. Wonge jane ya akeh. Tekake wong 30-an. Berarti 30 itu nek 90 berarti rata-rata berarti kan semono kuwi. Nah sing 3.000 nek sing ra bayar barang malah gitu. Lantidet wong nek pengen sugih ben iso infak ya maksa besok iso infak meneh. Orang itu pengen berinfak kok susah, ya dipaksa nek duwe. Allah kan ngejoli, dimudahkan lagi. Enek wong itu sing nangis gak iso infak. Tapi enek sing nangis gara-gara kakean infak. Pilih ndi lho? Bingung kok jawabannya itu. Itu enek sing pengen infak ra iso-iso nangis ya Allah, kanca kula iso infak kula mboten iso infak.
Karena apa? Nah, karena nggak punya, nggak ada. Itu sudah berinfak dia. Wong sing duwe niat infak neng daerah ndek kemampuan sudah disebut orang berinfak. Nah, enek wong sing nangis karena kakean infak. Ngopo? Nah dia ora gelo. Karena dia yakin dengan janjinya Allah, infak akeh, ijole akeh mangga jangan nangis ya. Ya Allah. Kau tenan muni janji Allah. Ngopo kula yang pakai mung sithik ya Allah. Disebut sithik dia. Kula infak 100 metune 1000. Infak 1000 metune 10.000. Kula mang paring kathah mulih ya Allah ben kula infake 200.000. Nangis gelo. Enak sing ra gagas, infak ya meneng ae, infak meneng wae. Nah, macam-macam orang itu. Yang ketika orang itu merasakan janji Allah itu pasti, kemudian dia melaksanakan sesuatu yang dia yakini sebagai jalan datangnya janji Allah, maka dia akan selalu berusaha untuk memenuhinya. Sehingga dia menjadi orang-orang yang benar-benar beramal karena dia yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jadi walinya Allah. Suka berkorban. Kemudian berikutnya, walinya Allah itu merasa senang dengan kemiskinannya. Dan kemiskinannya. Kenapa? Karena dia terjaga dari dunia. Wong nek dunyane akeh. Nek infake ra cocok disebut pelit. Ya toh. Kowe nek wong miskin gak ndek bondo, gak sedekah ora disebut pelit. Orang-orang sing sugih itu nek ngantek kegodha iso maksiat. Iso nggawa tanggane nyang hotel. Yang miskin orang mungkin. Nah, itu namanya terjaga dia. Nah ya ono wong ra iman kadal fakru ayyakuna kufran. Nah wali itu orang yang mengerti, orang yang memahami. Nah, berikutnya wali Allah itu menyukai ilmu. Dia tidak pernah berhenti dari thalabul ilmi. Dia mempelajari ayat Allah itu ana al-laili wa atrafan nahar, sepanjang malam sepanjang siang. Dia mempelajari ayatnya, merenungi, mentadaburi siang dan malam, rajin. Awake dhewe kan ya wali Allah itu esuk sinau, sore ya sinau. Ayatan koma tulen, metu lalen. Alhamdulillah gitu. Ini sifat-sifat daripada namanya walinya Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak memiliki namanya kekhawatiran lagi. Dia tidak pernah mengkhawatirkan tentang kehidupannya, tidak rasa yakin dijamin oleh Allah. Sifat wali Allah itu tidak kemrungsuk. Nanti nyolong kotak infak mau. Terus mangan piye? Esok mangan opo, somen mangan sopo. Ya. Itulah. Tidak ada bersit niat sesuatu pun yang negatif. Karena dia sudah menjadi kekasihnya Allah dan merasa yakin. Walahum yahzanun, enggak pernah sedih. Kenapa? Dia selalu merasa diperhatikan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi namanya asfiya, orang yang hatinya bersih. Bersih dari dosa, baik kecil ataupun besar. Subur hatinya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, wong sing angel dosane berarti termasuk wong sing disebut namanya sufi. Ya, wong sing gampang taate itu wong sufi. Jadi wong sufi itu ngomong eleke ra wani. Gitu. Sing metu saka mulute cuman subhanallah. Alhamdulillah. Untuk nikmat alhamdulillah. Diuji alhamdulillah. Paling tidak innalillah. Ya. Bersih dari dosa. Disebut asfiya itu wong sing atine resik sehingga sing metu saka awake dhewe ya sing apik-apik. Itu pasti Allah akan memenuhi janjinya. Dan janji yang pasti Allah akan memberikan imbalan surga besok di. Kenapa kadang-kadang Allah itu menahan-nahan memberikan pada manusia-manusia yang disebut asfiya? Karena Allah itu mencintainya, maka dia digawe
Seperti itu. Ben ora tergoda. Kenapa kadang-kadang seorang itu miskin terus nanti mati tetap miskin? Karena Allah ingin menjaga dia dalam keadaan seperti itu ben ora tumindak maksiat. Soalnya anak uang itu apa? Sing pas miskin dungo neng basan sugih itu lali oke. Ya toh? Miskin dina salat, nangis-nangis basan sugih, blas masjid ra diambah. Nara model ngono kuwi. Ana, ya ana sing miskin ora tau nang masjid, nganti masjid ya pirang-pirang. Ya Allah itu kalau namanya mencintai para orang-orang yang suci hatinya ini, maka dadang dibikin seperti itu. Biar ia selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong nek wis duwe apa sing dikarep cek ndonga ora kira kae. Allahumma innova. Macan duwe semeneng ora tau ndongone. Ya ta. Allahumma patsiro ya jarang meneh. Nah. Jadi wong ngene wis kadang-kadang ngecekel apa sing dicita-citake semeneng ae. Dal kudune dia bersyukur alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar begitu. Nah, kenapa orang Islam itu rata-rata dibatasi? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lupa diri. Oke, wong itu ingat apa lupa? Lupa. Nah, gitu. Nah, kalau kita pengen dijaga oleh Allah, jadi tadi orang yang mensucikan diri dari dosa. Wong sing hatine suci ke dosa itu barate anten, itu sinyalnya kuat. Anten sinyalnya kuat. Kenapa? Karena enggak banyak hambatan. Kabel itu nek cilik, hambatannya gede apa? Semakin kecil kabel, semakin gede hambatan. Semakin gede kabel, semakin kecil hambatan. Jadi namanya itu, hambatan itu kebalikan dengan saluran. Salurannya gede, cilik hambatan. Salurannya cilik, mana nek dengan kan dua saluran listrik itu kabelnya sing gede-gede. Wis entek estro merapati oke. Nah kabel cilik-cilik. Lagi kamu aku mau cilik-cilik kontek oke. Nah, karena terbuang. Nah, banyak terbuang. Jadi ohmmeternya itu menggambat bahwa membuang stroke. Ilmune wong listrik gitu. Jadi kabelnya sing gede-gede. Lambune padang, ora terhambat. Nah dia senengannya masang kabel sing cuwilik. Karepe apa? Ben sudos tunggal malah boros itu. Sing gede-gede susah, perlu sak dadung-dadung itu kabel itu. Nah, tadi jalannya los. Nah ya ora enek kabel sak dadung kejaba saluran sing njaba kae. Nah, gede-gede kabeh itu. Nah, ya ora apa-apa. Ya. Itulah namanya tadi itu. Semakin banyak dosa, semakin banyak hambatannya. Nah, wong itu nek kon ngibadah kok angel. Ya itu. Kon sinau orang mudeng-mudeng itu dosanya oke biasanya itu. Kata para ahli ilmu. Sehingga ilmunya ora mlebu. Oke hamba ustaz ngarani aku ora penak ning awak. Iki nerangke ning kitab Taklimul Muta'allim disebutno. Wong kok golek ilmu ora mudeng-mudeng kan dosa. Dosanya apa? Aku ora ngerti. Dosanya apa diantaranya? Ora gelem sinau wis dosa. Nek dikai ilmu dilalekke terus ya dosa. Nek dunake ngono mesti nesu-nesu ya. Lali kok mendina lali. Ya ta. Wes ora penak tok iki ya. Nah piye? Nah. Ket biyen itu jenenge guru itu dadi murid yan biyen iki. Dipaksa karo gurune. Apalan dipaksa. Sinau dipaksa. Sesuk ujian, berarti sesuk gelem-gelem kudu. Padahal jane emang diprank. Ben karepe sesuk ki dadak gurune lali. Nah. Itu lho. Padahal ben sinau kabeh. Wong iki nek dikandani ujian mesti sinau. Ngaji kan gak ono ujian, itu kan pinter-pinter ora tau ana ujian. Nah. Nek sekolah kayak kan mulutnya ngatok kan depan karo garisan, tewok. Tangi.
Ngaji apa wani mendungi ngono kuwi. Malah dilawan marang muridé. Masem wong penak-penak turu gugai wae. Lah model ngaji ngono kuwi. Mane wong ngaji karo wong sekolah itu bedane akeh. Wong ngaji mung ngrungokke tekluk supaya krungu lewat bungen tuwa wis ngaji. Tapi nek wong sekolah itu wah nggawa buku nyatet. Ya. Ngantuk parani jewel. HP sita. Ya. Awang kene kan nek sekolah itu cah nom-nom, nek pengajarane tuwa-tuwa. Nah. Tok kerasi ra mangkat jek sesuk iki. Dan iki ujian ya bolos kok piye. Aku tahu diancam Ustaz, esuk prai kabeh ujian ora sinau kan ujian. Namanya saiki itu malah sing ngancam itu muridnya dudu gurune. Ustaznya mau nerangke tok nang muridnya santai-santai wae. Pengen dadi wali ning Gusti Allah, pengen ora do ngamal. Pengen ilmu mlebu, pengen nang ora gelem mesti dosane. Jadi penggambat ilmu masuk itu apa? Dosa tadi itu. Imam Syafi'i itu berapa kali saya terangkan itu. Ya. Ilmu nyeram mlebu salah apa kakean dosane padahal apa? Dia cuma sekakean dosa. Mung gara-gara nyawang pupune wong wedok rasa dosane akeh. Lah wae kan sebut dosa cilik. Ada nyawang pupu nyawang kentol cilik apa gede dosane? Halo, piye Bos? Imam Syafi'i nyawang itu termasuk dosa gede. Tapi Imam Darussalam itu ya cilik. Itu. Sing gede dianggap cilik. Nyawang ngono wis biasa-biasa wae. Nah, Imam Syafi'i wis nyawang kentol wis maksud dosane gede banget. Nah, makanya bedane teng ngono kuwi. Ade itu kadang dosa cilik dianggap sepele, padahal oke ya dadine gede itu. Nah, padahal dosa itu menghambat ilmu, gitu kan. Kemudian malas itu menghambat ilmu. Sinau kok malas ilmunya ya terhambat. Sini wong itu nek pengen ilmunya mlebu ya diulang-ulang. Ojo males nulis. Gitu. Ada kan, nah pas mood pengen nggo buku pengen. Nggak mulai ya ora tau di. Alhamdulillah. Ya Allah. Nih, ora tau disinau. Mane ora dadi tekan asfiya. Tumbuh darinya sifat-sifat yang selalu menambah kebaikan-kebaikan. Dan ketika orang jadi asfiya, maka apa? Allah akan memberikan banyak keutamaan yang tidak diberikan pada orang-orang umumnya. Ya loh. Enek wong itu sing mau tenang soalnya dompete sini oke. KTP, BPJS, PBB, ana kabeh. Kredit macam-macam. Tenang soalnya kartune oke. Lah enek wong sing tenang orang di kartu iki, ora kartu tenang. Kenapa? Dia enggak pernah mengkhawatirkan penyakit. Udah pasrah karo Gusti Allah. Miliki jiwa pasrah itu angel apa gampang? Angel. Ada kan pasrah itu ora iso. Enake kemrungsung. Nggo piye, nggo ngene, gek ngene, gek ngono, gek ngene. Enake mung penyakit gelare GIK. G. Oke ngene, gek ngene, gek ngene, gek ngene terus. Wah, besok urung bayangkan betul. Aspek itu tidak pernah membayangkan. Orang sah punya suudon. Jangan pernah membayangkan keburukan di masa depan. Bayangkan yang indah-indah saja. Hari ini berhenti membayangkan yang tidak enak. Bayangkan yang enak-enak. Namanya bayangkan yang enak-enak. Ojo bayangkan yang ora enak. Bayangnya mangan sate itu separak dewi. Jadi itulah namanya apa? Bayangannya baik-baik. Makanya orang itu nek wis subur atine bayangannya sing apik-apik. Nah, nyawangnya sing padang-padang. Makanya gek mulih. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.